Guys, balik lagi di channel ini. Oke, seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya, saya akan melanjutkan pembahasan ke hukum 2 gerak Newton ya. Setelah kemarin kita belajari tentang hukum 1 gerak Newton atau dinamika partikel, tentang hukum 1 Newton, sekarang kita masuk ke hukum 2 gerak dari Newton tersebut. Oke, jangan sampai lupa, perlu kita ingat di hukum 1 kemarin, hukum 1 itu menyatakan bahwa jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Artinya, jika jika benda sudah diam, kemudian tidak ada gaya yang bekerja atau resultan gaya total yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan tetap diam. Dan jika benda sudah bergerak dari awal, jika tidak ada gaya yang bekerja atau total resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Artinya apa? Artinya jika kecepatan gerak benda itu konstan, maka benda tidak mempunyai percepatan. Tidak mempunyai percepatan ataupun perlambatan. Oke. Maka di hukum 1 kita bisa menuliskan bahwa sigma F sama dengan 0, di mana A-nya atau percepatannya juga bernilai 0. Oke. Sekarang kita lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka terdapat percepatan pada benda juga. Oke. Jadi jika sigma F-nya ini ada, maka dia akan terdapat yang namanya percepatan benda. Oke. Kemudian seperti kita tahu bahwa kecepatan benda juga berpengaruh atau terpengaruh oleh yang namanya massa benda. Kenapa? Karena semakin besar massa benda atau semakin besar sebuah benda, itu akan mempunyai kecepatan atau percepatan yang semakin kecil. Artinya si percepatan ini berbanding terbalik dengan massa benda, sehingga dari dua persamaan ini kita dapat simpulkan bahwa sigma F akan sama dengan A dikali massa. Oke, atau lebih gampangnya, kalau dari dua ini paling jelas kita ambil, saya coret dulu ya. Oke, ini kan sama-sama A ya, maka kita tulis saja A sama dengan sigma F di atas per M, massa di bawah. Oke, kalau kita lihat di sini ini sigma F bagian atas, ini M ada bagian bawah, maka bisa kita tulis seperti ini. Atau karena kita berbicara tentang gaya ya di hukum Newton, maka kita pindah masanya dari bagi pindah menjadi kali, maka akan menjadi sigma F sama dengan M dikali A atau A dikali M ya, massa dikali percepatan. Oke. Ini adalah persamaan umum dari hukum 2 Newton. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada hukum gerak kedua Newton nih. Tadi yang kita sudah bahas ya. Di sini hukum percepatan menyatakan bahwa percepatan objek dengan massa konstan sebanding dengan tindakan gaya jaring di atasnya dan berada dalam arah yang sama dari gaya jaringnya. Oke, nah kita asumsikan di sini ada sebuah mobil meningkatkan kecepatan ke depan karena gaya mesin mobilnya lebih besar daripada gaya gesekan di jalan. Nanti kita akan belajar tentang apa sih gaya gesek itu ya. Nah, di sini ada gaya gesek, ada gesekan ya. Jadi apa sih gaya gesek itu? Oke. Jadi gaya gesek merupakan sebuah gaya yang arahnya pasti akan berlawanan dengan arah kecepatan benda. Oke, perlu digarisbawahi bahwa gaya gesek arahnya pasti berlawanan dengan arah kecepatan gerak benda. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya di hukum 1 Newton di video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa gaya termasuk ke dalam besaran vektor gaya dan kecepatan ya.
Kenapa masuk dalam besaran vektor? Karena dia mempunyai arah. Segala besaran yang mempunyai arah akan masuk ke dalam besaran vektor. Sedangkan segala gaya yang tidak mempunyai arah itu akan masuk ke dalam besaran segala besaran yang tidak mempunyai arah itu akan masuk ke dalam besaran skalar. Jadi besaran terbagi dua, ada besaran skalar dan besaran vektor. Untuk vektor itu yang mempunyai arah. Jadi arah dari si gaya gesek ini akan selalu berlawanan dengan arah gerak si bendanya. Otomatis total gaya yang dilakukan oleh si mobil akan kita kurang dengan gaya geseknya. Jadi gaya yang bekerja pada mobil pasti akan kita kurang dengan gaya geseknya. Kemudian gaya gesek juga dibagi menjadi dua. F gesek kita bagi menjadi dua. Apa aja? Yang pertama ada gaya gesek statis. Apa sih gaya gesek statis itu? Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi ketika benda diam. Jadi ini adalah gaya gesek pertama yang terjadi pada setiap benda yang dari diam ingin menuju ke keadaan bergerak. Nah, gaya gesek statis ini bisa kita cari dengan mengkalikan. Jadi F, saya bisa tulis ini F statis ya. Ini aja. F statis akan sama dengan koefisien gesek statis mu S dikali dengan besarnya gaya normal. Kenapa sih dikali dengan besarnya gaya normal? Karena gaya gesek sendiri itu bergantung dengan beratnya benda. Semakin berat bendanya, semakin besar juga gaya geseknya. Itulah kenapa semakin besar benda yang ingin kita dorong, misalkan kita mendorong meja nih, terus semakin besar mejanya, maka kita butuh tenaga yang lebih besar untuk menggerakkan si meja. Kenapa? Karena gaya geseknya otomatis akan semakin besar. Nah, gaya gesek statis ini hanya bekerja ketika benda sedang dalam keadaan diam. Lalu bagaimana jika bendanya sudah bergerak? Ketika benda sudah dalam keadaan bergerak, gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek gerak. Untuk mencari besar gaya gesek kinetik, bisa kita tulis sebagai FK, itu kita bisa mengkalikan koefisien gesek kinetik dikali dengan gaya normal. Ya, sama aja seperti gaya gesek statis, bedanya koefisien geseknya aja nih. Yang satu koefisien gesek statis, yang satu koefisien gesek kinetis. Pada kedua gaya gesek ini yang menyatakan bahwa benda apakah bergerak atau tidak, itu kita bisa lihat dengan gaya gesek statisnya. Jika gaya lebih besar daripada gaya gesek statis, maka benda akan bergerak atau kecepatannya tidak sama dengan 0. Jika gaya lebih kecil atau sama dengan gaya gesek statis, benda akan diam. Benda akan diam. Jadi jika ada pertanyaan atau ada sebuah soal yang dimana diketahui gaya gesek statisnya, diketahui gaya total gaya yang bekerja, apakah benda tersebut akan diam atau tidak, kita lihat saja, kita bandingkan. Apakah total gaya yang bekerja pada benda itu lebih besar daripada gaya gesek statisnya? Jika iya, sudah jelas benda akan bergerak. Tetapi jika gaya gesek statisnya lebih besar, maka benda akan diam. Ya. Nah, kemudian kenapa sih gaya gesek itu bisa berlawanan arahnya dengan si arah kecepatan benda, Kak? Kalau kita lihat di sini ada mobil nih ya, dia kan bergerak ya. Ini ada jalanannya atau aspalnya ya, kurang lebih seperti ini di bawah bannya. Ketika mobil bergerak ke arah bagian kanan,
Kita lihat mobilnya bergerak ke arah bagian kanan ya. Bannya itu bergesekan dengan si aspal nih. Yang mana permukaan aspal tersebut tidaklah licin atau permukaan aspal tersebut bersifat kasar. Oke. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini ada gesekan antara roda dengan si aspal, yang mana arah gesekannya akan selalu berlawanan dengan si laju mobil atau arah laju mobil. Oke, itulah kenapa bisa terjadi gaya gesek ya. Jadi gesekan antara ban dan aspal ini akan memperlambat laju si mobil. Oke, itulah kenapa di sini sigma F dikurang dengan Fg, atau total gaya yang bekerja pada benda dikurang dengan gaya geseknya. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini ada dua soal. Soal tentang hukum 2 Newton ya. Seperti biasa kita akan membahas tentang sebuah materinya lalu dilanjutkan dengan contoh soalnya agar lebih jelas ya. Oke. Ada soal yang pertama, sebuah balok bermasa 800 gram berada di atas bidang datar kasar yang memiliki koefisien gesekan 0,4. Bila balok didorong oleh gaya konstan mendatar 4 Newton, maka balok akan mendapat percepatan sebesar. Oke. Pertama kita gambar di sini ada sebuah balok yang berada di datar kasar ya, bidang datar kasar. Didorong, anggap kita gambar arah gaya F-nya ke kanan. Oke. Otomatis di sini ada Fg atau gaya gesek ke sebelah kiri. Jangan lupa di pembelajaran sebelumnya tentang hukum Newton 1, oke, benda tidak mengalami pergeseran ke atas ataupun ke bawah. Maka di sini yang pertama ada arah gaya ke bawah, ada W. Oke, gaya berat. Kemudian dari sini naik ke atas ini ada gaya normal. Oke, maaf ya kalau gambarnya rada miring, jadi anggap aja nih gambarnya datar. Oke, maka kita tahu menurut hukum Newton 1, berlaku sigma F sama dengan 0. Kita ini tinjau ke arah atas dan bawah dulu. Oke, kenapa ditinjau ke arah atas dan bawah dulu? Karena kita ingin mencari gaya normalnya dulu. Oke, maka di sini yang naik ke atas adalah gaya normal dikurang yang ke bawah ada gaya berat sama dengan 0. Maka gaya normalnya akan sama dengan gaya berat, di mana gaya berat merupakan massa dikali gravitasi. Maka kita dapat gaya normalnya akan menjadi massanya adalah 800 gram, 0,8. Gravitasinya tidak dikasih tahu, maka kita akan pakai 10 aja. Gaya normalnya adalah gaya normalnya akan bernilai 8 Newton. Oke. Kemudian setelah kita tahu gaya normal, kita lihat benda didorong oleh gaya 4 Newton ya. Oke. Jadi kita asumsikan di sini benda sudah bergerak karena di sini mendapatkan percepatan yang ditanya. Oke. Maka kita masukkan hukum 2 Newton tentang percepatan benda. Sigma F akan sama dengan massa dikali percepatan. Oke. Sigma F di sini adalah gaya total yang bekerja pada benda. Yang pertama ada gaya dorong F ya. Lalu ada gaya gesek F dikurang dengan F gesek atau gaya geseknya dikali dengan massa dikali percepatan benda. Oke. Kak, di sini kita gunainnya gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis. Di sini hanya dituliskan oleh koefisien gesekan, Kak. Oke. Kalau seperti soal di sini tidak dijelaskan ya, ada apakah dia gaya gesek statis ataukah dia koefisien gesek kinetis. Tapi di sini hanya dijelaskan hanya koefisien gesekan. Oke. Karena di soal sudah dijelaskan bahwa dia akan mendapatkan percepatan ya sebesar sekian meter per sekund kuadrat, maka sudah jelas di sini yang kita gunakan adalah gaya gesek kinetis. Oke. Oke. Jadi bisa aja kita langsung masukkan gaya gesekan atau μk-nya itu sebesar 0,4. Maka total gayanya akan menjadi di sini F itu 4 dikurang Fg akan kita kali dengan gaya normal dikali dengan mu K atau mu gesek dikali dengan massanya itu dari 0,8 dikali dengan percepatannya. Oke. Ini akan menjadi 4 dikurang
8 dikali mu k-nya adalah 0,4 sama dengan 0,8 kali percepatan. Oke, ini kita kurang 8 dikali 0,4 itu 3,2 ya. 4 dikurang 3,2 sama dengan 0,8 A. Maka A sama dengan 4 kurang 3,2 itu 0,8. 0,8 di sini kali kita pindah ruas, dia akan menjadi bagi 0,8 bagi 0,8 sama dengan A. Maka A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Oke, ini adalah percepatan bendanya. Ada jawabannya yang B. Oke, seperti ini kurang lebih cara pengerjaan untuk soal yang atas. Kemudian kita lihat sekarang ke soal yang nomor 2 atau yang bagian bawah. Nah, di sini sudah digambarkan ada paket soal UNIF ya. Nah, gambar di atas melukiskan benda bermasa 4 kg di atas lantai ditarik oleh gaya 20 Newton dengan sudut A, sudut alfa, di mana sin alfa sama dengan 0,6. Jika benda bergerak dengan percepatan 0,5 meter per second persegi per second kuadrat, maka nilai koefisien gesek kinetik antar benda dan lantai adalah. Oke, sekarang gaya yang bekerja pada balok atau benda ini tidak lurus. Jadi di sini gayanya memiliki sudut ya. Seperti biasa kita gambar dulu, kita masukkan ke dalam hukum 1, di mana sigma F sama dengan 0. Di sini kita tinjau untuk posisi Y terlebih dahulu ya. Oke. Jadi kalau kita gambar di sini, ini akan ada yang namanya gaya berat pertama, yang kedua ada lawannya gaya berat yaitu gaya normal. Kemudian jangan lupa di sini ada gaya yang bekerja. Dia juga bekerja pada posisi X dan Y. Oke. Di sini akan membentuk Fx. Lalu yang ke atas dia akan membentuk Fy. Oke. Oke, kita lihat sudutnya sin alfa itu 0,6 ya. Kita tulis di sini sin alfa sama dengan 0,6. Oke. Sin berapa sih yang hasilnya 0,6? Itu adalah 37 derajat ya. Oke, maka alfanya adalah 37 derajat. Kita dapat. Kita lihat di sini sudut yang mengapit itu ada pada bagian X. Oke, maka Fx, untuk Fx dia akan menjadi F cos alfa. Sedangkan untuk Fy dia akan menjadi F sin alfa. Oke, kapan menentukan cos, kapan menentukan sin itu dilihat dari sudutnya ya. Oke, karena sudutnya ada di bagian X, ini ada bagian ke bawah. Ini kita lihat dia bagian ke bawah, maka yang bagian bawah adalah yang cos, sedangkan bagian atas adalah yang sin. Begitu cara menentukannya. Oke, kita lanjut di sini sigma F. Untuk posisi Y ada 3 gaya yang bekerja ya. Gaya yang bekerja pertama adalah gaya berat, W dikurang gaya normal, karena gaya normal ke atas ya. Lalu kemudian dikurang dengan gaya Fy-nya atau F sin theta. Ini akan sama dengan 0. Oke, kalau kita ingin mencari gaya normalnya, maka gaya normal yang kita pindah ke sebelah kiri, negatif pindah jadi positif, maka ini akan menjadi W dikurang F sin theta. Oke, besarnya gaya normal, W itu massa kali gravitasi, massanya 4, gravitasinya kita anggap 10, maka ini akan menjadi 40. 40 dikurang sin theta. Berapa nilai sin tetanya? Oke, kita di sini udah tahu ya, sin tetanya itu 0,6. Maka gayanya adalah 20. 20 dikali 0,6. Kalau bisa kita coret 2 kali 6 12. Maka ini akan menjadi 40 kurang 12. 40 kurang 12 sama dengan gaya normal. Maka gaya normalnya akan menjadi 28 Newton. Oke, kita dapat gaya normal. Sekarang kita cari koefisien geseknya atau gaya percepatan bendanya lah ya. Kita masuk ke hukum 2 Newton. Oke, tentang percepatan, di mana
sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Sekarang kita tinjau menurut gaya yang bekerja pada sumbu X ya. Karena benda akan bergerak dengan percepatan menuju ke arah kanan, kecepatan menuju ke arah kanan, maka di sini akan menjadi ada gaya gesek yang bekerja. Oke. Maka sigma F-nya akan menjadi F. Oke, karena yang bekerja pada X, maka kita pakai F cos theta, kita kurang dengan arah gaya yang berlawanan, yaitu gaya geseknya. Oke, sama dengan massa dikali percepatan. Oke, ini akan menjadi 20 dikali cos dari 37 itu adalah 4/5. Dikurang gaya gesek akan menjadi N dikali mu K sama dengan massanya adalah 4. Percepatannya di sini sudah diberitahu adalah 0,5. Di sini yang kita mau cari adalah mu K-nya ya, atau koefisien gesek kinetiknya. Oke, kita masukkan 20 dikali 4/5, ini bisa kita coret 1, ini jadi 4 kali 4 adalah 16. Oke, 16 dikurang N nya ya normalnya kita tadi dapat 28 Newton dikali MK sama dengan 4 dikali 0,5 adalah 2 ya. Karena kita mau cari MK, maka kita pindah MK nya ke sebelah kiri, sebelah kanan sorry. Oke, ini akan menjadi 28 mu K, 2 nya kita pindah ke sebelah kiri, jadi 16 dibagi 2. Oke, 28 mu K sama dengan 16 dibagi 2 itu 8 ya. Maka mu K akan menjadi 8/28. Bisa kita sederhanain, ini dibagi 4 ya. 2/8 itu berarti 5, 6, 7. Sama dengan koefisien gesek kinetiknya. Oke. 2/7 apakah ada? Tidak ada. Oke, coba kita lihat sebentar lagi, kita tinjau ulang. Untuk mencari hukum 1 Newtonnya kita lihat pada posisi Y. Ya, ternyata setelah saya cek kembali, tidak ada yang salah dengan perhitungan kita, tidak ada yang salah dengan teori kita, maka sudah dipastikan di sini jawaban ada kurang tepat ya. Ya, oke. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini ya. Jika kalian suka dengan video pembelajarannya, bisa like, comment, dan share. Oke. Untuk kalian yang butuh bantuan dalam pemahaman materi ataupun ingin pembahasan soal, bisa request dengan cara komen di bagian YouTube ya. Untuk grup kita masih belum kita buat, untuk grup diskusi maupun sharing-sharing maupun sharing-sharing komunitas ya, belum jadi kita buat, belum sempat terlaksanakan. Untuk tujuan kedepannya mungkin kita akan buat grup untuk diskusi ya, kita saling sharing materi, saling sharing soal, saling sharing bagaimana cara pengerjaannya sih. Oke, untuk yang mau request materi juga tidak terbatas pada fisika saja. Jika kalian ada requestan materi tentang matematika maupun tentang soal-soal untuk persiapan SNBT, nggak masalah, atau UM ya, bisa di share aja di bawah, nanti bisa di komen aja di bawah, nanti akan saya lihat, akan saya coba buatkan video pembahasannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa nanti, bye bye.